Nanti dalam Ihya Ulumuddin, dari situ akhirnya Ghazali mendefinisikan husnul khuluq sebagai watak, tabiat, perangai yang menetap dalam jiwa. Dan dari situ timbul perbuatan, yang perbuatan itu muncul tidak karena dipikir panjang, karena dia sudah tertanam dalam dirinya, otomatis saja keluar. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi seorang disebut bermoral itu dilihat dari perilakunya sehari-hari yang muncul secara spontan, bukan yang dibikin-bikin, direncanakan atau dipikirkan dulu. Karena watak ini sudah tertanam dalam dirinya. Bukan kok kayak tadi, mbok kamu senyum, terus kamu senyum. Nah, itu kan karena diperintah. Tapi kalau sudah inner, sudah masuk, itu diperintah nggak diperintah pun dia kemana-mana selalu senyum. Kenapa? Karena dia watak sudah menetap kuat dalam jiwa, sudah tertanam dalam diri. Itu akhlak. Jadi seorang disebut berakhlak itu bukan orang yang tiap hari acting jadi orang baik, tapi dia benar-benar jadi orang baik. Kan banyak orang yang cuma acting jadi orang baik, acting jadi orang yang dizalimi, acting jadi, kan selama ini acting. Kamu lihat di TV itu kan semua acting. Nah, jadi orang bermoral itu bukan orang yang berakting, tapi benar-benar bermoral. Kalau acting itu kan nggak mesti aslinya. Deddy Mizwar acting dia suka sama sosis. Kamu berani jamin nggak Deddy Mizwar itu memang suka sama sosis? Kan enggak. Itu kan namanya acting. Seolah-olah dia tiap hari sosis, tapi sebenarnya enggak. Maka akhlak itu tabiat. Kalau tabiat itu sifatnya natural, alami, melalui proses panjang dan tertanam dalam dirimu. Tanpa harus disuruh kamu sudah murah senyum, tanpa harus disuruh kamu jadi pemaaf, tanpa harus disuruh kamu jadi orang yang menyenangkan. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi ini penjelasannya aja. Akhlak itu bukan makrifah, tidak sekedar pengetahuan, juga bukan tidak sekedar takdir, kudrat dari Allah, juga tidak sekedar kamu lihat dari perilakunya, tapi akhlak adalah kondisi jiwa, kondisi batin. Jadi ada orang yang tiap hari acting, itu bukan akhlak. Ada misalnya pelawak itu kalau di panggung lucu luar biasa, tapi begitu di rumah dia bengis luar biasa. Itu berarti lucunya cuma acting. Ada orang yang tidak jadi pelawak tapi tiap hari ngobrol sama temenmu lucu sekali. Itu berarti wataknya, tabiatnya memang lucu, meskipun nggak ada yang bayar. Nah, itu namanya akhlak, tabiat. Pemarah itu kan tabiat. Jadi disuruh nggak disuruh kelihatan kalau dia pemarah. Murah senyum itu kan disuruh nggak disuruh dia selalu senyum, bukan ketawa loh ya. Bedakan murah senyum dengan murah ketawa. Kalau murah ketawa itu tidak ada apa-apa yang lucu ketawa. Nah, itu rada tidak beres itu berarti. Jadi hakikatnya akhlak berarti tabiat, watak yang tertanam, yang keluarnya secara otomatis. Jadi responnya otomatis, tidak karena dipikir. Misalnya ini mau ketemu dosennya, ini harus begitu ketemu nanti saya mau salam, tak cium tangannya, kemudian tak puji-puji dia biar gue nilai ku apik. Itu kan tidak spontan namanya, sudah direncanakan sebelumnya. Wah, nanti ketemu dia di kelas, nanti biar enak, begitu ketemu pulpen itu tak jatuhkan terus tak deketin dia. Itu kan dirancang, tidak spontan. Jadi kalau ada yang kayak gini berarti itu bukan tabiat, bukan akhlak, tapi manipulasi direncana sebelumnya. Maka akhlak adalah tabiat. Syaratnya dua akhlak itu, dia harus stabil dan spontan. Stabil itu berarti selalu begitu yang dia lakukan, baik kemarin, hari ini, dan besok. Dan kalau spontan itu muncul dengan mudah, tanpa dipaksa. Nah, itu dua syaratnya. Jadi kalau kita ingin mendeteksi akhlaknya orang ini bagus apa enggak sih, ceklah kebiasaannya. Dan yang kedua, lihatlah perilaku-perilaku spontannya. Itu menentukan. Jangan lihat yang palsu-palsu, yang dibikin-bikin. Biasanya untuk acara-acara formal itu dibikin-bikin. Tapi untuk kehidupan sehari yang biasa itu orang tidak bisa dibohongi.
Jadi meskipun orangnya bilang saya itu sebenarnya penyabar, saya tiap hari berusaha sabar, begitu di belakangnya marah-marah kan nggak bisa dibohongi. Jadi coba lihat kemarin apa yang dia lakukan, sekarang apa yang dia lakukan, besok apa yang dia lakukan. Jadi stabilitas, stabil kan? Kemarin apa saja sih? Kemudian spontanitas. Cirinya dua. Jadi akhlak seseorang itu baik atau buruk, lihat dua hal ini, stabilitas dan spontanitasnya.